2023 ini gak afdol banget kalau kita nggak keliling ke wisata di Jakarta. Hari ini aku sudah berada di Kota Tua dan aku mau ngunjungin ke salah satu wisata museum yang ada di sini. Hari ini spesial banget, aku nggak sendirian, aku bersama salah satu temen cantik aku namanya Tata. Janjiannya sih dari tadi, tapi dia nggak datang-datang. Mana ya si Tata ya? Yuk kita keliling sambil cari Tata. Nungguin kamu loh di sini. Sama, aku juga nungguin kamu tadi di sini. Ya ampun. Kamu ngapain di sini? Biasa ngeliat pemandangannya, bagus banget ya di Kota Tua. Parah, hari ini kita mau ngapain sih, Tak? Tahu nggak sih Han? Di sini itu ada museum yang punya boneka Unyil Lucu loh. banget. Gemes banget kan dong. Mau lihat nggak? Mau. Oke deh, Sobat 7, langsung ikutin kita ya ke Museum Wayang. Yuk. Iya, tadi aku lihat apa? Wah, lihat tuh. Apa ya artinya? Wayang Intan. Wayang Intan. Langsung jelasin, ayo. Wow. Kita beli tiket dulu ya. Pagi, Pak. Pagi, selamat datang di Museum Wayang. Mau pesen tiket? Dua. Dua orang. Oke. 10.000 saja. 10.000. Wow. Selamat datang. Selamat datang, Ada bisa Bapak. kalian bantu? Gini Pak, kita tuh baru pertama kali nih. Nah, belum ada pandangan nih tentang Museum bener Wayang. banget, kita Bener banget kehilangan nggak sih? arah. Kehilangan arah. Terus dengar-dengar di sini tuh ada boneka Unyil. Betul. Bener banget. Kita mau lihat-lihat dong, Pak. Iya Pak. Ada di dalam. Iya, Langsung aja Pak. kita masuk ke dalam. Boleh Oke. banget. Langsung aja. Nah, di sini ini adalah Museum Wayang. Kita ada di lorong Wayang Golek namanya. Wayang. Wayang Golek ini kita dengan cerita itu ada Ramayana atau cerita tentang kisah cintanya Rama dan Sinta. Jadi seperti itu. Di sini kita adegan per adegan kita tampilkan di lorong ini. Jadi seperti itu. Karena dalam wayang itu kita ada dua cerita, ada Ramayana dan ada Mahabharata. Oke. Jadi seperti itu. Ini namanya siapa nih Pak? Oh yes, Semar. Betul, ini ada tokoh Semar. Kak. Iya. Eksis banget Ini ya. dalam Eksis bentuk banget celengan ini. dia. Oh celengan. Betul. Oke oke. Nah, di sini kita juga ada cerita tentang gunungan. Kita bisa stop di sini. Ini ada gunungan. Ini kita ada dua posisi ya. Ini bolak-balik. Oke. Gunungan ini biasanya kalau kita tampilkan dalam pagelaran wayang itu selalu ada di awal dan Awal akhir cerita. dan pergantian cerita. Kita selalu ada gunungan karena makna gunungan ini biasanya pembatas antara adegan per adegan. Sama nih gunungan tapi api. Nah, ini menggambarkan latar belakangnya itu dalam posisinya adegannya ini namanya adegan Anomanobong, makanya dia bentuk latar belakangnya api. Api, oke. Betul. Wah penasaran banget ya, ada apa ya di belakang sana ya? Betul. Seru, Langsung nggak aja kita. sabar. Iya. Wah, ini apa nih Mas? Kok banyak nama-nama yang nggak kita kenal, nggak familiar Oke, gitu ya? nah ini di sini ini kita namanya Taman Jan Pieterszoon Kun. Nah, Apa tuh, kenapa Mas? dinamakan Jan Pieterszoon Kun? Karena dulunya lokasi ini adalah makam. Oh, Jadi seperti itu. Nah, makam ini kurang lebih ada 18 gubernur Batavia yang telah dimakamkan di sini. Nah, nama-namanya yang ada di kanan dan kiri itu serta tahunnya. Oke, kalau yang batu gede ini apa ya nih Pak? Oke, untuk yang batunya ini kita sebut batu nisan, sisa dari makam di sini. Yang sebelah sini adalah makam untuk kaum bangsawan, yang sebelah sana adalah makam untuk kaum tentara, jadi seperti militer. Jadi ada dua desain. Oke. Seperti itu. Ya, keren banget ya. Dari batu nisannya itu kan beda-beda ya Pak Betul. ya. Berarti bisa menjelaskan berarti yang kalau yang gubernur, yang pejabat-pejabat tuh lebih Iya, beda ya. bangsawan sendiri, yang militer sendiri. Itu udah gitu. dari bentuk desainnya, ornamennya itu udah berbeda. Oke.
Wah, ada yang beda nih, Iya, Han. betul. Di sini sangat unik Ini nih. apa nih, Pak? Gimana cara maininnya? Apa termasuk wayang juga nggak, Iya. Pak? Oke, untuk di sini kita sebutnya ruang Sumatera Utara. Kenapa? Di sini kita ada boneka, namanya boneka ritual. Ini dulu fungsinya ini dipakai untuk pemanggil hujan. Nah, uniknya di topengnya ini terbuat dari kayu dan kayu khusus. Hanya kayu pohon nangka yang tersambar petir. Yang konon katanya menurut cerita hanya kayu nangka yang tersambar petir yang bisa mengaktifkan si mantranya tersebut. Makanya kepercayaan mereka. Namun si boneka gundala-gundala ini untuk sekarang ini sudah tidak dipakai sebagai ritual, dia hanya dipakai sebagai boneka penyambutan atau seperti kayak ondel-ondel yang ada di Jakarta. Berarti ini dipakai ya Pak ya sama Iya, orang? dipakai bajunya dipakai, langsung topengnya juga dipakai. Topengnya juga dipakai. Betul. Kali ya. Keren. Yuk kita lanjut aja kali ya, Pak. Iya, ya. ayo Pak, saya nggak sabar ngelihat boneka Iya. unyil. Unik banget ya. Kita langsung menuju ke atas. Oke, kalau di wayang sini di atas ini ada apa aja sih Mas? Oke, kalau tadi kita ada bagian wayang golek, di atas kita punya wayang kulit. Dan ada juga wayang kreasi lainnya. Tuh, Sobat 7 Kepo. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ikutin. Oh, ada. Nah, ini di sini wayang kulit. Nah, di sini kita ada wayang kulit dari Palembang. Jadi wayang kulit itu nggak selamanya dari Jawa. Jadi di luar Jawa pun udah mulai berkembang wayang kulit. Karena namun memang wayang kulit itu asalnya memang dari Jawa, baru dikembangkan ke daerah-daerah yang lain. Oke. Wayang kulit ini dibuatnya dari apa sih, Pak? Kalau boleh untuk tahu? wayang kulit itu kita terbuat dari materialnya itu kulit kerbau. Wow, Jadi seperti itu. ya. Nah, kulit kerbau, kenapa kulit kerbau? Karena kulit kerbau itu diyakini kualitasnya lebih kuat ketimbang dari kulit sapi atau kulit kambing. Makanya dibuatlah menjadi wayang kulit. Nah, sekarang kita menuju ke wayang unyil atau boneka unyil. Ini dia Hana yang kita tunggu-tunggu. Iya. Wayang boneka unyil memang sejarahnya dia pertama kali tayang itu tahun 80-an itu di TVRI kalau nggak salah. Oke, sekarang ada di Trans 7 Sekarang, tau Pak. betul, di Trans Wah, 7 pun ini juga ya, Pak, ada. ya? Ini versi lengkap keluarganya. Apakah ini merupakan boneka unyil pertama, Pak? Nah, karena menurut keterangan Pak Suryadi selaku beliau yang memiliki koleksi ini, karena pada penayangan pertunjukan boneka unyil ini memang beliau membuat banyak. Jadi ada dalam satu karakter pun dia wajahnya dibikin banyak, ada wajah nangis, wajah sedih. Karena dia bikin maka kalau ini yang di kita ini masih punyanya Pak Suryadi itu sendiri. Wow, keren banget. Fresh from the Betul. oven ya. Iya, Sobat 7 semua pada nonton Unyil nggak? Kalau belum nonton Unyil, nonton aja ya di Trans 7. Nah, di sini juga kita punya lorong koleksi topeng. Nah, topeng ini dari berbagai daerah. Ada Cirebon, Jakarta, dan sebagainya. Nah, biasanya ini digunakan sebagai aksesori tarian. Selain topeng, kita juga punya nih Alat-alat musik di sini gamelan ya? kita sebutnya. Nah, ini gamelan kita ini gamelan Kiai Intan. Usianya itu juga cukup lumayan lama. Dia dari 1870. Wow, lahir udah belum? Belum direncanain juga. Biasa gamelan ini dia untuk mengiringi namanya pagelaran wayang Kiai Intan. Jadi hanya wayang Kiai Intan yang digunakan alat ini. Oke, berarti ini salah satu yang masterpiece ya Pak, yang Betul, berumur Mas, paling lama. Paling lama. Ini dari mana, Pak? Ini dari Jawa Tengah. Jawa Magelang. Tengah, Magelang. Wow, seru banget ya tadi. Lucu-lucu juga wayang. Ah, ini dia nih, ondel-ondel. Iya, merah dan hijau. Nah, sekian tadi kita sudah jalan-jalan. Ini akhir dari perjalanan kita juga. Ya, Set. Mas. Kok Padahal kita tuh masih kepo Kepo banget banget. nih tentang wayang. Mungkin Sobat 7 Kepo juga pada kepo nih sama wayang lainnya. Nah, gimana sih Mas caranya biar kita bisa cari-cari tahu lagi Iya, nih? betul. Oke, nanti kita bisa cari tahu lagi nanti ngobrol dengan Kepala Satuan Pelayanan Museum Wayang. Nah, boleh banget. Gimana Sobat 7 Kepo? Oke kan? Ya, langsung aja.
Halo. Hana. Saya Sari. Wah, ini Gimana dia tadi yang jalan-jalannya? Seru banget ya, Bu. Ibu. Silakan duduk, Ibu. Makasih. Ini dia Hana Yang kita ditunggu-tunggu. tunggu-tunggu. Bener banget. Tadi kita senang banget jalan-jalan, ngeliat-ngeliat berbagai macam wayang ya Betul. dari daerah-daerah yang juga bermacam-macam. Tapi kita tadi pas masuk tuh kita ke distract sama wayang yang gede, banget. Ada 2 lagi, cewek dan cowok. Iya. Boleh di-spill dikit nggak sih, Bu? Itu wayang dari mana gitu? Itu wayang golek. Oke. Itu dengan tokoh Pergiwa dan juga Gatot Kaca. Tahu Gatot Kaca? Tahu. Nah, Gatot Kaca itu anaknya Bima ya. Iya. Nah, itu merupakan salah satu tokoh unggulan nih di Museum Wayang ini. Oh Gitu. gitu. Nah Hana, tadi kan kita udah jalan-jalan nih. Nah kira-kira Ibu bisa ceritain sedikit nggak sih tentang sejarah dari Museum Wayang tersebut? Baik Mbak, jadi memang dulunya sebelum ini menjadi Museum Wayang sudah beberapa kali bangunan ini dirubah dan difungsikan. Nah, pertama kali itu difungsikan menjadi gereja pada tahun 1640 sampai 1732 dengan nama The Oude Hollandes Kerk. Oh, Nah, oke. Oude. iya. Oke. Nah, setelah itu direnovasi, berganti nama menjadi The New Hollandes Kerk pada tahun 1733 sampai 1808. Nah, pada tahun 1912, bangunan depan gedung ini itu direnovasi menjadi dengan bergaya neo-renaissance. Nah, pada tahun 1938 ini dirombak total, dirombak ya. Dan pada tahun 1939 oleh Gubernur Jenderal Belanda terakhir ini difungsikan menjadi Museum Batavia Lama. Ya, nah sekarang tuh, nah setelah itu pada tahun 1957 oleh Gubernur Jenderal Belanda Lama diserahkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia dan berganti namanya menjadi Museum Jakarta. Museum Jakarta Ya, baru wayang. Museum Jakarta. Belum ke wayang dulu. Jadi berubah tuh namanya Mbak dari Museum Batavia Lama menjadi Museum Jakarta. Nah, pada tahun 1968 oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia itu diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Nah, hingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1975 pada saat itu gubernurnya Bapak Ali Sadikin meresmikan bangunan ini menjadi Museum Wayang. Oh, Jadi hingga seperti saat itu. ini Iya, ya. hingga saat ini. Panjang banget. Panjang banget ya. Nah, panjang banget ya ternyata perjalanannya hingga saat ini. Bu, jadi kan tadi kita sambil jalan, kita juga lihat-lihat koleksi di sini. Itu bisa didapatin dari mana sih Bu? Apa itu koleksi ataukah dari daerah menghibahkan seperti itu Bu? Iya, baik. Jadi kalau koleksi yang ada di Museum Wayang ini itu ada dari berbagai daerah di Nusantara dan juga ada juga dari mancanegara. Mancanegara, Ya. berarti mancanegara juga punya wayang ya Bu? Punya wayang. Selain wayang dia juga ada boneka. Oh, dari Nah. mana aja tuh Bu kalau boleh tahu? Iya, jadi ada dari Vietnam, dari Thailand, Wow, Thailand. dari Eropa, Eropa. terus dari Amerika. Amerika. Iya, dari Cina. Ya, wayang potehi itu. Potehi, Nah, oke. kalau dari untuk pendapatannya ya, maksudnya itu ada yang hibah, ada juga yang kita pengadaan. Ya, pengadaan oke. itu melalui anggaran pengadaan belanja daerah ya. Oke, jadi kita beli Iya, ya dari APBD mereka. ya. Oke. Nah, kalau yang dari mancanegara itu biasanya hibah, ada juga titipan. Biasanya hibah dari kedutaan dari berbagai negara. Oke. Iya. Kalau titipan tuh kayak gimana? Kalau titipan itu dipinjamkan, Oh, tapi dipinjam. dengan Syarat-syaratnya, dengan Bu. waktu yang
tidak tahu nih sampai kapan dipinjamkannya. Itu ada contoh wayangnya, yaitu wayang revolusi. Itu ada kita dipinjamkan dari negara Belanda. Oh, keren. Berarti dari mana-mana Ya, ya? dari mancanegara ada. Dari lokal ada. Seperti Bener itu. banget. Ngomongin tentang pengunjung nih Bu, masih banyak nggak sih anak-anak muda yang datang ke sini? Banyak banget, Mbak. Masih Iya, banyak banyak. kan? Karena dilihat dari gedung museum wayangnya sendiri itu sudah menjadi daya tarik buat mereka ya. Kita menggunakan bangunan tua dan juga itu sudah menjadi tempat buat mereka foto-foto, mengambil foto-foto ya. Dan selain itu juga memang Museum Wayang berada di kawasan Taman Fathahillah Kota Tua, di mana itu menjadi destinasi wisata unggulan di Jakarta. Benar. Selain memang destinasi wisata unggulan, aksesnya ke sini pun sangat mudah. Bisa dilalui dengan komuter, Transjakarta, benar. lalu dengan Jaklingko. Bahkan nanti kalau udah jadi ada MRT sampai di sini, Mbak. Lebih gampang Iya. lagi. Lebih gampang. Jadi nanti aku dari Lebak Bulus langsung ke sini, terus Iya. langsung lah ya museum. Dan selain itu juga memang untuk pengenalan wayang itu sudah ada di game-game online. Seperti dengan menggunakan tokoh-tokoh wayang seperti Gatot Kaca, Bima dan sebagainya. Jadi mereka sudah mengenal. Gitu Bu. Iya. Nah Bu, tadi Ibu sempat bilang nih kalau misalnya Museum Wayang ini terletak di destinasi unggul di Betul. Jakarta kan Bu. Nah tapi di sekitar sini juga banyak Bu museum-museum lainnya. Betul. Nah gimana nih cara Museum Wayang untuk menjaga eksistensinya Bu? Dengan program-program yang rutin kita adakan di Museum Wayang. Seperti contohnya dengan adanya pagelaran wayang di tiap weekend. Itu berganti-ganti tuh Mbak. Ada pagelaran wayang kulit, wayang golek, wayang orang, wayang beber. Oh, itu di mana, Bu? Di tiap belakang di sini, sini? di sebelah sini nih. ini panggung Jadi wayangnya nanti ya? temanya berbeda-beda. Kita tinggal menyesuaikan. Gitu. Nah, selain ada pagelaran wayang, di sini juga pengunjung bisa membuat workshop wayang suket. Jadi buat nanti wayang ya, coba. Bu, ya? Iya, betul. Dan kita juga aktif ya di media sosial. Nanti jangan lupa Mbak follow IG kita. follow, udah, Iya. kita follow pasti. Nah, itu ada program yang kita sampaikan dengan nama OTW, obrolan tentang wayang dan juga kulik, kupas dan selidik. Seperti itu. Kulik-kulik wayang ya, Bu, Iya. Jadi kita juga ada media sosial kita, baik itu Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Nah, selain itu ada juga nih Mbak program yang terbaru. Apa tuh? Itu namanya media interaktif dengan mengenal tokoh-tokoh wayang. Nah, nanti kita coba sama-sama. Itu ada media interaktifnya dipasang di ruang boneka mancanegara. Oh di museum sini? Di museum sini. Di lantai 2 Di lantai 2, betul. Boleh. Iya. Wah seru banget ya Han, berarti masih eksistensinya Iya. baik nih Museum Betul Wayang. banget. Sampai anak-anak muda aja masih mau datang ke sini Betul. karena gedungnya bagus banget. Betul, selain itu Bu, untuk pagelaran sendiri itu dilakukan rutin setiap minggu atau bagaimana Bu? Iya. Kalau pada saat sebelum pandemi itu setiap minggu kita itu rutin. Nah, setelah pandemi sempat off dulu nih karena kan memang sedang pembatasan ini ya pengunjung PPKM, terus juga museum juga sempat tutup, tapi tetap program-program kita jalan melalui media sosial. Nah, ketika sekarang sudah normal kembali, nah itu mulai rutin lagi, tapi tidak setiap minggu, tapi baru 2 minggu sekali. Nah, untuk tahun 2023 nanti pagelaran wayang di sini akan diselenggarakan sebanyak 19 kali. 19 kali per Iya. tahun ya Bu ya? Per tahun. Tapi ya itu diselenggarakannya di weekend. Di weekend, Di wah pas weekend. banget nih untuk Betul. ngisi-ngisi waktu weekend luang. kita. Iya, jangan lupa nonton. Iya, jadwalnya kesini. ada di Instagram ya Bu ya? Jadwalnya nanti pasti media kita sosial. pasti kita publikasikan di media sosial kita. Oke, wah menarik banget kan Sobat 7. Jadi teman-teman semua
bisa update terus ya di sosial medianya Museum Wayang. Kapan lagi kan? Siapa tahu kita bisa ngeliat nih pagelaran wayang aslinya nih sama siapa aja seperti Iya, itu. betul. Daripada jalan-jalan ke mall, mendingan ke museum aja. Betul. Nah Bu, kalau tidak salah, Museum Wayang ini tuh dia ada sisternya juga ya kalau nggak salah, Museum Seni Rupa dan Keramik. Betul Iya. nggak tuh? Betul Mbak. Nah, Museum Seni Rupa dan Keramik ada pas di seberangnya Museum Wayang. Nah, itu juga menarik loh Mbak. Itu ada koleksinya, ada lukisan dan juga ada keramik. Nah, lukisannya itu ada beberapa karya dari karya maestro seperti Raden Saleh, Avandi, Hendra Gunawan, Sujoyono. Nah, selain itu ada juga keramik baik itu dari Nusantara maupun mancanegara. Wah, nggak makin sabar. kepo ya kita ya. Pasti Ayo, Sobat 7 kepo juga gak sabar nih mau ikutin kita. Kita ke sana yuk. Ayo, ayo. Sama Ibu. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.